Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio, santo di abad modern dengan karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang, bahkan merasa bagaimana mungkin ini semua terjadi. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua dan bagaimana Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan orang-orang yang kita kasihi kepada Yesus Kristus. Jika teman-teman semua ingin mendukung kami, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kita akan membahas kisah singkat Devosan Padre Pio yang kita sebut dengan Kissing the Puppy. Kisah menarik ini adalah dari para devosan Padre Pio 108. Kali ini kita akan membahas kisah singkat devosan Padre Pio, Mukjizat Tuhan ada sampai hari ini. Mari kita dengarkan kisah dari Ibu Margaret Rumagit. Saya mau berterima kasih kepada teman-teman Devosan Padre Pio. Jadi ini ceritanya mengenai kakak saya yang selama ini kita doakan, yaitu Foni Rumagit dan Yeri Rumagit. Jadi kira-kira pada bulan Januari ya, waktu itu kan saya dan Ibu Liki memasukkan nama kakak saya karena memang dia butuh pertolongan doa juga ya, dia minta didoakan. Dan memang pada saat itu setelah masuk rumah sakit banyak diagnosa yang sangat menakutkan lah Bu ya, karena termasuk jantungnya bermasalah ya dan juga ginjalnya ya. Dan menurut dokter itu ya bekerjanya tinggal beberapa persen ya ginjalnya. Dan itu begitu juga karena komplikasi, jadi kita pun semua walaupun jauh karena kakak saya ada di Manado. Jadi kami dari yang jauh hanya ya termasuk juga Bu Like karena jadi teman baik kakak saya juga. Kami hanya dengan doa-doa kami berharap itu ada mujizat, dan ternyata pengorbanan doa-doa yang sudah disampaikan Bapak Ibu setiap malam itu ternyata Tuhan mendengarkan semuanya, sehingga kira-kira beberapa hari lalu kakak saya mengirim WA dan bercerita lewat telepon menyampaikan bahwa waktu itu karena sebelumnya dokter sudah memvonis ginjalnya harus cuci darah karena sudah ya mungkin termasuk parah seperti itu, dan ternyata ada batu juga di empedu. Jadi akhirnya dalam berjalannya waktu dengan doa dan obat-obat dan perawatan dari dokter, puji Tuhan kira-kira 2 hari yang lalu hasil dari lab ya, kakak saya Foni Rumagit tidak perlu dicuci darah dan semuanya sepertinya sudah baik ya dalam istilah ini. Dan itu saya juga sampai kaget gitu, padahal kemarin sebelumnya dia sudah berkata karena sakit jantungnya juga pengen ke Jakarta katanya berobat, berharap ingin berobat ke Jakarta, tapi kami bilang ya di Manado dulu, mungkin tetap berusaha karena ya semua ini kan kita tidak tahu rencana Tuhan apa yang terbaik. Dan ternyata puji Tuhan kakak saya Foni memang waktu sempat masuk rumah sakit tapi sudah keluar, sekarang sudah di rumah, sudah beristirahat, dan tadi dia WA saya mengucapkan terima kasih karena sembuh walaupun memang masih butuh ya, dan dalam hal ini karena sakitnya ya ada pengaruh juga ke jantungnya, ya memang pola makannya juga memang saya katakan harus berubah juga, jangan seperti dulu-dulu lagi. Dan puji Tuhan
dia sudah sembuh ya dokter, tapi tetap harus ada check up ke dokter, termasuk juga jantungnya karena memang dia sudah bypass. Waktu dia di luar negeri sudah bypass. Dan saya berharap juga memang kemarin Ibu Inge mungkin sampaikan, mungkin ada nama-nama yang sudah bisa dikeluarkan. Saya masih berharap namanya masih tercantum, masih diluar, karena memang kakak saya rasa masih butuh doa karena dia juga jantungnya juga karena dulu sudah bypass, jadi berarti masih butuh juga doa-doa, mungkin ada mujizat untuk bisa bisa seperti dulu lagi, bisa sehat walaupun tidak 100% lagi. Dan untuk kakak saya yang kedua ya Bu Evo, yaitu Bapak Yeri Rumagit, dia sebenarnya ada di Ujung Pandang. Tapi kemarin sudah bulan lalu sudah datang di Jakarta karena hasil diagnosa dari dokter di Ujung Pandang dia harus di bypass dan hasilnya ekonya sangat buruk gitu ya. Dan akhirnya dengan usaha dari keluarga akhirnya bisa dibawa ke Jakarta sini. Dan waktu itu saya minta masukkan namanya dalam doa dari devosan ke Ibu Inge. Ya, dan ternyata setelah datang ke sini diadakan pemeriksaan kira-kira sudah seminggu. Hasil dari ekonya itu puji Tuhan luar biasa, katanya dokter lebih baik dari yang hasil di Makassar gitu. Jadi dokter masih bilang mungkin kita lihat dulu, kata perawatan selama sebulan ini di Jakarta, kita lihat dulu hasilnya bagaimana, akan bypass atau tidak. Tapi ternyata kira-kira minggu lalu ya sudah sebulan balik lagi ke dokter, hasilnya dokter bilang memang harus di bypass, tapi perlu perlu ini lagi katanya. Maksudnya perlu di perawatan lagi ya untuk melihat keadaannya. Dan ternyata setelah dilihat hasil di eko juga ya, memang di eko lagi tidak terlalu mendesak bypassnya. Jadi dikasih waktu lagi, nanti tanggal 11 Maret lagi datang ya. Tapi sudah dihubungi, kita harus diagnosis, kita harus konsultasi dengan dokter bedah jantung, dokter bedah, karena sebelum operasi bypass itu kan semua perawatan harus tubuh itu harus benar-benar katanya kayak gigi, yang lubang harus dicabut, paru-paru semuanya itu sebelum diadakan operasi bypass itu karena operasi besar. Semua harus dirawat dulu ya supaya siap untuk bypass. Jadi nanti saya juga mohon doa dari Bapak Ibu karena tanggal 11 nanti bulan Maret ini akan datang ke dokter bedah jantung dan dia akan melihat hasil dari yang dipersiapkan, apa sudah harus di bypass atau bagaimana, itu yang akan kami tunggu pada tanggal 11 ini. Jadi selama ini kami juga tetap berdoa keluarga dan juga berterima kasih kepada devosan Padre Pio yang setiap malam setia mendoakan kakak saya karena memang keadaan kondisi saat ini belum sembuh dan akan ke tahap yang berikutnya yaitu operasi bypass. Itu aja yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian karena ini saya rasa penting juga, ada banyak mujizat juga yang saya rasa sudah kami dapatkan walaupun itu sekecil apapun, tapi itu berguna bagi kakak saya dan keluarga saya. Terima kasih Bu Evo dan teman-teman, selamat malam. Ya, terima kasih ya, praise the Lord, Lord. Thank you Bu, makasih Bu. Luar biasa dan ini yang kemudian menguatkan kita juga yang lain yang mendengar ya kesaksian-kesaksian teman-teman lewat doa-doa kita. Jadi betul memang Padre Pio ini santo di abad modern ya, yang kita nggak tahu bagaimana cara kerjanya yang membuat kita tercengang sebetulnya ya, ini seperti apa ya, dan dia selalu bilang ya datanglah ya, dan dia mau ambil silih untuk penderitaan kita. Dan dia bilang kepada Tuhan Yesus, kalau boleh, ia yang mau menanggungnya. Jadi luar biasa sekali ya. Terima kasih atas sharingnya Ibu Margaret. Dan terima kasih Bu Evo. Nah di sini saya mau tanya dulu Devina, setelah mendengar ya, saya ingin terus melihat perkembangan Devina. Apakah Devina merasa ada tenang, merasa masih ada gelisah? Silakan Devina. Malam Ibu, ya sejak ikut Padre Pio ini sih saya cuma merasanya untuk saat ini mungkin lebih merasa dikuatkan ya. Jadi kalau gelisah mungkin sesekali masih ada,
untuk tenang sudah jauh lebih tenang, dan yang pasti saya merasa dikuatkan dari doa-doa Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan ya. Ya semoga Devina ya hadir terus ya, kita akan bantu dalam doa dan kita lihat ya mukjizat Tuhan luar biasa, karena itu janji Yesus ya, datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Mungkin kalau kita berdoa sendiri kita mungkin cepat ngantuk atau kemudian ngelantur. Tetapi karena kita di sini bersama-sama, lebih dari 30 orang berdoa ya, berteriak-teriak ya, menyebut-nyebut nama, minta Padre Pio turun tangan. Akhirnya Padre Pio telinganya panas. Lalu Padre Pio bilang, oke. Ya seperti itu. Bisikan lagi ke telinga Yesus. Yesus bilang, ya, kuk yang kupasang ringan dan enak. Nah, kalau kuknya itu nggak ringan dan enak, kembaliin lagi sama Tuhan Yesus, karena janjinya enak. Jangan kita ambil ya kan, mau kita panggul sendiri, bonyok. Nah, itu yang kita lakukan selama ini kan. Udah dibilang, kuk yang kupasang ringan dan enak. Kita masih apalagi ambil yang tidak enak itu ya. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, kamu itu nggak percaya sama aku ya gitu kan. Ambil aja sendiri, tanggung aja sendiri. Kita teriak lagi, Tuhan ya Tuhan. Ya lalu kemudian bilang, oh ya, kali ini kuk yang kupasang ringan dan enak. Wah, baru kita tahu ya. Lalu kemudian kita bilang, iya. Jadi seringkali kita menggunakan banyak pikiran kita. Padahal dia bilang, cobalah fokus. Itu yang mana itu ya? Yang kemarin ya, fokus kepada dia. Oh bukan, waktu meditasi bulan Februari ya, itu cerita tentang Februari ya, meditasi. Kita nggak mau bercermin, sehingga kita nggak lihat kalau kita itu kotor. Nah mungkin itu, terima kasih teman-teman, dan saya betul-betul tersentuh dengan doa Ibu Tere yang disampaikan itu ya, dengan hati yang luar biasa itu ya. Saya benar-benar merasakan wow, luar biasa, dan pengorbanan teman-teman juga yang masih mau bertahan ya untuk mendukung teman-teman yang lain ya. Itu semua bukan karena kita hebat, karena kita meminta tuntunan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, kita mau pakai. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Teman-teman tidak usah segan-segan kalau ada nama yang masih diminta dimasukkan, ya silakan saja ya, silakan. Itulah kisah singkat dari devosan Padre Pio, bahwa mukjizat masih terjadi sampai hari ini. Doa-doa yang dipanjatkan dengan perantaraan Santo Pio membuat banyak kita tercengang bahwa mukjizat terjadi sampai hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, sahabat semua. Dan jika masih ada teman-teman yang belum melakukan subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio, Sila Strada, Sollievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.